Hari Minggu kemarin di dalam kebaktian yang saya ikuti, ada satu khotbah yang menarik dari Pendeta Immanuel Gunawan Prasidi yang mengatakan tentang doa, yaitu bahwa seringkali dalam berdoa kita menjejali, mengajukan begitu banyak keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Minta ini, minta itu, mau ini, mau itu. Padahal doa menurut khotbah itu bukan semata bicara mengenai keinginan, tapi doa adalah justru kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita dibebaskan, kita diberikan sebuah ketenangan untuk menghadapi segala perkara yang kita minta kepada Tuhan tetapi tidak dijawab sesuai dengan maunya kita. Karena berdoa memang bukan untuk dan demi kemauan dan keinginan kita, tapi demi kemauan dan keinginan Tuhan serta rancangannya yang jauh lebih indah dari segala macam keinginan-keinginan kita. Dan apalagi firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada setiap kita bahwa keinginan dari diri kita, entah itu keinginan-keinginan kedagingan kita, kemauan-kemauan kita untuk ini dan untuk itu, semuanya itu kalau tidak hati-hati bisa membawa kita kepada kebinasaan, bisa membawa kita kepada justru akhir dari sebuah hal yang sama sekali bukan damai sejahtera, tetapi sebuah keterikatan pada keinginan itu. Dan saat keinginan itu tidak kita peroleh, kita menjadi kecewa, marah, dan meninggalkan Tuhan. Karenanya hari ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana caranya supaya kita bisa bebas dari segala macam keinginan-keinginan dalam diri kita yang menjerat dan memperangkap diri kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian di Perjanjian Baru. Pertama dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dan satu bagian lagi yaitu dari Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keempat ayat yang dibacakan sebenarnya sebuah pengingatan dan peringatan yang keras kepada setiap orang yang selalu hidup dari keinginan-keinginannya. Semua demi kemauan-kemauan dirinya, semua demi kehendak-kehendak pribadinya, yang sama sekali tidak gubris dan tidak perhatikan bahwa kehendak Tuhan jauh lebih mulia, jauh lebih benar, jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya sudah korup, sudah rusak, sudah penuh dengan dosa, sehingga segala keinginannya dan kecenderungan hatinya, bahkan kecenderungan kedagingannya adalah menyesatkan dirinya sendiri. Setiap kemauan-kemauan kita walaupun tampaknya mulia, tetapi demi kemauan kita semata tanpa kita minta persetujuan kepada Tuhan, tanpa mata kita tertuju kepada Tuhan, tanpa kita melaju bersama dengan Tuhan, maka semua itu tidak akan pernah terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi kita justru patut di dalam mengikut Tuhan, kita harus taruhkan keinginan kita di dalam keinginan Tuhan. Karena doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu mengingatkan kita. Dia pernah berdoa, kalau boleh cawan pahit itu lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Ini berangkat dari berbagai macam tulisan dalam kitab suci berkaitan dengan keinginan kita. Keinginan daging adalah maut dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jelas di Roma 8 diingatkan, ditekankan segala keinginan-keinginan kedagingan kita yang berarti dari dalam diri kita, keinginan-keinginan yang menurut kemauan kita, itu adalah maut dan bisa menuju kepada maut. Tapi keinginan yang dipimpin oleh roh Allah, keinginan yang betul-betul ditaklukkan kepada roh Tuhan, itu adalah hidup, membawa pada kehidupan dan damai sejahtera. Karena jelas di Roma 8 lagi dikatakan keinginan daging itu berarti perseteruan terhadap Allah. Saat kita ikuti keinginan daging kita, menurut maunya kita, permintaan kita, dan demi diri kita,
pada saat itu kita sedang menyingkirkan Allah pada posisinya sebagai penentu hidup kita. Kita yang justru seolah-olah menjadikan Tuhan semacam pembantu-pembantu kita yang harus memenuhi maunya kita sebagai tuannya. Jelas ini terbalik. Posisinya adalah Dialah penentu dan kita pembantu-pembantunya. Bukankah kita adalah hamba-hamba Tuhan? Dan dikatakan lagi dalam Roma 8 ayat 7 tadi, karena keinginan daging itu tidak bisa takluk kepada hukum Allah dan tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Karena memang pada dasarnya sudah melawan Allah. Makanya Yesus di Taman Getsemani juga ingatkan kepada murid-muridnya, roh penurut tapi daging lemah. Dia ingatkan dengan keras karena ini bisa membawa kehidupan para muridnya justru berakhir dengan habis-habisan hancur dalam binasa. Dan surat Yakobus menegaskan lagi, kita bisa dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Dan kalau udah dicobai, kita diseret dan dipikat. Ada daya perangkap di sana. Ada kapasitas yang seolah-olah seperti racun berbisa, yang tampaknya tidak ada suara, seolah tenang, indah, tapi dia meracuni hidup kita. Dan juga seperti sarang laba-laba yang menjerat kita, kita terpikat. Bukankah itu yang dilakukan oleh laba-laba untuk menjerat musuhnya? Dia sajikan sebuah anyaman sarang yang indah, memikat mata orang dan serangga lain yang melihatnya, lalu mendekati dan masuk ke dalam sarang itu. Ketika masuk, maka kaki serangga akan terseret melekat kepadanya. Lama-lama dia dimangsa oleh laba-laba itu. Semacam itulah sebenarnya keinginan diri kita sendiri. Semacam ular berbisa dan juga semacam laba-laba yang memasang jeratnya yang indah tetapi memperangkap hidup kita. Dan lebih tegas lagi dia katakan dalam ayat 15, bila keinginan itu sudah dibuahi, maka ia melahirkan dosa, dan kalau sudah matang, dia melahirkan maut. Semua apa yang kita dengar hari ini mau membawa kita kepada sebuah pengingatan lagi untuk dalam hidup kita. Bukan tidak boleh menginginkan, karena setiap manusia, tandanya dia manusia, dia punya keinginan, dia punya kehendak. Tetapi jangan lupa, kehendak manusia sudah rusak, sudah mengarah kepada dirinya sendiri dan bukan kepada Tuhan. Kita harus dipulihkan lagi, kita harus diubahkan lagi oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita perlu ditangkap oleh Tuhan agar kita menangkap keinginan Tuhan. Kita perlu menanggapi keinginan-keinginan Tuhan melampaui segala macam keinginan diri kita. Karena keinginan diri mengandung jerat dan bisa yang meracuni kita. Tapi keinginan Tuhan membawa kepada sebuah pembebasan, hidup yang taat dan penuh dengan sukacita dalam anugerah Tuhan dan kebenarannya. Karenanya mari kita belajar hari ini, saat kita menginginkan sesuatu, jangan lupa bawa itu kepada Tuhan. Jangan ngotot, jangan lalu memaksakan keinginan dan kemauan kita, seolah-olah memberi syarat, Tuhan kalau engkau tidak berikan ini, saya akan tinggalkan engkau. Atau kalau engkau tidak berikan ini, saya akan marah-marah dan saya akan tidak mau melayani lagi. Saudara, seringkali tawaran-tawaran ini malah membuat kita menjadi pencoba, sama seperti si jahat yang mencobai Tuhan kita. Mari kita berjuang lagi untuk makin dewasa dalam doa, dalam pengharapan iman kita, dan juga dalam kasih kita, agar kita sungguh-sungguh takluk, tanggap, dan tangkap keinginan Tuhan, agar kita bebas, terlepas dari jerat keinginan diri kita sendiri yang bisa memperangkap dan meracuni iman kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, bersama dengan Dia kita kuat, dan bersama dengan Dia kita akan mengatasi berbagai macam godaan-godaan hidup. Amin.